Hai, welcome to Podcast Sinaja, tempat anak-anak muda bercerita, berbudaya, dan berprestasi. Perkenalkan, aku Salsa Maharani yang bakal nemenin kalian buat ulik-ulik nih tentang budaya-budaya di Nusantara. Tapi dalam podcastin hari ini, aku nggak bakal sendirian. Aku udah punya bintang tamu yang keren banget dari segi akademik dan yang pasti lombok banget. Langsung kita sambut aja ya. Alung. Halo Kak. Hai Alung. Halo Kak Salsa. Bisa dong perkenalkan diri dulu nih Alung. Jadi nama aku Lalu Raden Alung Dharma. Aku dari Lombok. Aku mahasiswa Presiden University Ilmu Komunikasi batch 2024. Keren banget nih. Iya. Jadi Alung, hari ini kita bakal bahas tentang budaya Lombok. Lombok Boleh. itu kan terkenal banget nih sama pantai-pantainya yang cantik. Betul. Dan buat anak-anak gunung tuh, Lombok tuh Gunung Renjani banget lah, gitu kan. Iya. Tapi aku yakin nih, pasti ada budaya-budaya atau tradisi-tradisi di Lombok yang orang-orang tuh belum tahu. Kira-kira apa sih? Kakak tahu bau nyale nggak? Bau nyale ya? Bau nyale Iya. tuh yang sempet viral di media sosial ya? Benar. Jadi bau nyale itu secara harfiah memang bau itu artinya bukan bau ya. Bukan bau ini. Iya. Bau itu artinya menangkap kalau di bahasa gitu. Lombok ya. Nyale itu sendiri nama cacing yang kita tangkap. Nah, jadi bau nyale itu tradisi setiap tahun. Biasanya di bulan Februari atau Maret itu cacing akan keluar dan kita masyarakat Lombok berbondong-bondong turun ke pantai untuk menangkap cacing. Oh, nangkap cacing Ya. itu. Aku juga pernah lihat sih di media sosial tuh cacingnya yang warna-warni Bener, gitu ya. bener. Oh iya. Tapi bukan sekedar kita menangkap aja ya, Kak, tapi ada nilai tradisi atau cerita rakyat di balik menangkap nyale itu Oh, sendiri. gitu. Wah, Ya. hal baru banget nih buat aku nih. Kira-kira apa sih background-nya yang Oke. kayak bisa jadi bau nyale gitu? Jadi sebelum adanya bau nyale ini ada cerita tentang Putri Mandalika, Kak. Oh, Putri Mandalika. Aku baru dengar sih. Tapi kalau sirkuitnya aku tahu. Sirkuit, iya bener. Sekarang kan jadi sirkuit tuh. sekarang jadi sirkuit. Iya. Oh. Jadi ada cerita rakyat namanya Putri Mandalika. Hah? Jadi Putri Mandalika itu putri di daerah Lombok yang cantik banget lah. Dan dia baik hati dan rendah hati banget. Jadi semua pangeran yang ada di tanah Lombok itu suka sama dia dan pengen nikahin dia. Tapi karena itu semua pangerannya jadi pengen perang. Oh, Memerebutkan, iya. Oh. Nah, itu sayangnya. Nah, karena si putri ini nggak mau gitu ada peperangan, dia maunya adanya kedamaian kan. Oh, baik banget ya putrinya. Jadi putri ini ngumpulin raja-raja dan pangeran-pangeran itu dan masyarakat Lombok juga untuk mendeklarasikan gitu dia bakal nikah sama siapa. Nah, di Bukit Merese namanya. Nah, sekarang bukitnya itu Merese. jadi sirkuit tadi. Sirkuit itu. Ya. Oh, wow. Nah, di bukit ini putri itu akhirnya mendeklarasikan kalau dia itu tidak akan menikah dengan pangeran manapun. Nah, si pangerannya bingung kan dan masyarakatnya bingung. Nah, si putri ini akhirnya loncat dari tebing dari bukit itu Wow. dan jatuh ke laut. Iya. Nah, akhirnya para pangeran ini panik dan Iya, panik, masyarakatnya panik. pada nyariin di laut itu. Nah, putrinya nggak ketemu tapi yang keluar tuh malah cacing-cacing nyale ini tadi. Makanya bau nyale ini diperingati setiap tahun sebagai acara Putri Mandalika. Putri Mandalika. Iya, Oh, betul. gitu. Aku baru banget sih dengar tentang cerita Putri Mandalika ini. Nah, bau nyale ini kan cacing-cacing gitu ya. Iya, Pasti geli Kak. Geli sih. Geli Tapi- sama cacing. Iya, cuman aku kayak sempat baca-baca gitu kayak cacing itu tuh bisa dimakan, dikonsumsi Iya, ya. benar-benar. Memang filosofinya cacing ini tuh sangat bermanfaat untuk keberlangsungan keberlangsungan masyarakat Lombok gitu. Jadi selain dia akhirnya nyebur menjadi legendanya kan dia nyebur berubah jadi cacing. Iya, gitu. jadi cacing. Nah, cacingnya itu bisa dimanfaatkan, bisa dimakan, bisa dijual. Cacingnya itu cuma keluar setahun sekali kan ya? Setahun sekali Itu biasanya bulan apa? Bulan Februari atau Maret gitu. Tapi ada alasan nggak sih kenapa cacing itu tuh cuma keluarnya pas bulan Februari? Ya, jadi memang di penelitiannya memang cacing ini tuh keluarnya sekali setahun di masa kawin gitu. Jadi di masa kawinnya si cacing-cacing itu. ya, sebenarnya mereka ada di dalam tanah gitu, tapi waktu masa kawin mereka
keluar di pantai. Terus Ya, diambilin sama betul. masyarakat di Lombok dijadiin makanan Jadiin dan makanan. hal-hal lainnya gitu Betul. ya. Iya sih, soal budaya Lombok ini, Bau Nyale ini berarti bukan hanya tentang budaya ya, tapi Betul. tentang spiritual dan tentang emosional juga Betul, kan. betul. Dari cerita Putri Mandalika yang berkorban demi nggak ada perperangan. Iya, bener banget. Tapi aku ada keyakinan lagi sih, kayaknya Hmm. ada nggak sih budaya-budaya lain gitu yang Lombok banget, tapi kayak orang-orang nggak tahu gitu. Ada sih Kak. Apa tuh? Namanya Melai. Kakak tahu Melai nggak? Melaik. Aku pernah dengar Iya. sih, soalnya dosen aku kayak pernah ngomongin soal Melaik gitu. Oh, Tapi aku iya. kurang tahu Melaik itu apa. Jadi Melai itu apa namanya? Proses awal sebelum menuju pernikahan. Hmm. Nah, jadi pihak si cowok akan menculik ceweknya gitu. Mereka Jadi diculik Iya. gitu si ceweknya. cowoknya bakal nyulik si cewek dari Heeh. tanpa sepengetahuan keluarga si cewek gitu. Oh gitu. Iya. Nah kan si cewek ini kan diculik nih sama cowoknya, tapi kan si keluarganya nggak tahu. Berarti kalau misalnya nanti tiba-tiba anaknya hilang, ceweknya Iya. gitu ya, kayak keluarganya heboh banget dong. Betul, pasti heboh banget. Dan dari keluarga si cowok juga di kampungnya si cowok ya itu pasti bakal heboh banget karena memang tradisinya si cowok ini harus memberitahukan kepada kepala adat di kampung itulah Oh, gitu. dia mau nyulik si Iya. anak itu. Tapi keluarganya nggak tahu malah ya. Iya, si keluarga cewek nggak tahu, tapi keluarga cowok tuh memang harus heboh gitu. Oh, harus heboh. Iya, gitu baru ya. nanti dari ketua adat atau uak yang ada di sana ngasih tahu ke si keluarga kampung cewek gitu. Gitu. Nah, baru itu mulai berjalan proses pernikahan. Oh, wah, hal baru banget ya Iya. ini ya. Ini kalau misalnya di sini kayaknya beda banget ya sama di sana ya. betul. Tapi gimana sih caranya si ceweknya ini kan tahu nih, tahu gitu ya, dia tuh mau diculik, tapi kan keluarganya tuh nggak tahu, bahkan keluarganya tuh nggak tahu kan kalau si cewek ini mau diculik. Iya, Nah, iya. gimana caranya si cewek ini tuh tahu dia tuh mau diculik? Jadi memang Melai ini tuh kesepakatan bersama antara si cewek dan si cowok. Memang sudah kesepakatan bersama Oh, gitu, udah nggak yang kesepakatan tiba-tiba bersama. diculik si ceweknya, tapi Gitu. memang di tradisi ini keluarga si cewek memang nggak boleh tahu. Jadi Iya, gitu. benar. Karena aku sempet kayak baca-baca gitu ya, info-info kalau misalnya itu tuh kayak pernikahan paksa gitu loh. Jadi Wah. si ceweknya tuh dipaksa buat kayak Enggak nikah sama juga. si cowoknya. Padahal nggak Iya, kayak gitu ya. enggak kayak Padahal gitu, itu Kak. tuh persetujuan kedua belah pihak. Bener. Berarti kita nggak boleh salah kaprah lagi. Kita nggak boleh Betul. salah kaprah nih ya guys. Udah dijelasin sama sumbernya langsung. Nah, setelah kayak gitu, kita kan tadi udah ngomongin nih tentang budaya-budaya di Lombok. Iya. Kayak agak kurang gak sih kalau aku nggak ngomongin kamu? Waduh. Aku kayak sempet cari-cari tahu. Waduh. Kayaknya kamu nih banyak banget nih karyanya dari SMA atau mungkin dari sampai sekarang gitu kan. Iya. Boleh dong aku pengen tahu nih biar menginspirasi. Jadi aku tuh dari dulu sih di SMA ya Kak, aku tuh aktifnya di dunia teater gitu. Oh, gitu. Aku sempat jadi ketua teater juga, sering nulis naskah untuk pentas juga dan menyutradarai beberapa pentas, dan aku tuh sempat nyutradarain monolog untuk FLS 2N itu sampai Wow. tingkat nasional, sampai ke Wih, Jakarta. keren kemarin. banget. Iya. Aku tahu sih yang soal monolog itu. Iya. Aku kan dari IR ya, jadi aku cuma tahu dikit-dikit yang soal monolog. Kalau nggak salah itu tuh monolog tuh yang hanya bergantung sama satu aktor ya. Betul, Wah, itu struggle nggak sih kamu buat struggle sih. struggle kan? Iya. Susah kan pasti. Jadi bagaimana cara, apalagi aku sebagai saudara ya, menginterpretasikan naskah monolog yang hanya berisi satu dialog doang antara pemain atau dengan penonton gitu. Memang aku belajar banyak sih cara menginterpretasikan setiap kata, setiap blocking, setiap permainan tuh benar-benar keasah di situ sih. Ya itu tapi emang itu keren banget sih karena Iya. menurut aku nggak semua orang bisa ya. Itu harus benar-benar fokus kan. Betul. Oke, kan kita udah ngomongin nih karya-karya kamu waktu SMA. Pasti kuliah aktif juga dong, ya kan? Lumayan lah. Boleh betul. dong di sharing-sharing gitu aktivitas apa kuliah ini? Aku di semasa kuliah ini sih jadi sekretaris Puma Communication. Oh Ya, iya. dan kemarin juga sempat jadi Vice Project Manager, Wih. Communication Box Office. Heeh. Terus aku juga jadi PIC sponsor dari Heartfest 2025. Oh, Heartfest yang kemarin itu ya? Betul. Oh iya, aku tahu. Aku datang itu ke acara itu. Wah, makasih banget Kak.
lihat-lihat tenannya. Iya, Terus betul. aku datang pas awal-awal acara sih, jadi Nice. belum mulai acaranya. Udah keburu itu. Nggak apa-apa, yang penting jajan ya, Kak. Iya. Iya. Wah, kamu keren banget ya. Padahal kamu sekarang semester 3 kan ya? Semester 3 ya? Baru tahun pertama berarti ya. Betul. Gimana sih cara kamu gitu biar nggak struggle buat waktunya antara kuliah dan organisasi? Itu kan organisasi itu dan event-event tuh ngambil waktu kita banget ya. Betul. Gimana caranya kamu menyeimbanginya gitu biar bisa jadi tips and trick juga buat penonton kan? Kalau aku sih yang penting ada semangat gitu ya untuk selalu berjuang apalagi aku kan ngerantau di sini, jadi harus benar-benar apa ya, mindsetnya tuh nggak boleh manja gitu. Oh ya, Iya. setuju banget, Dan setuju. tiap malam tuh pasti adalah kayak rasa-rasa pengen nyerah atau pengen apa ya, balik aja ke Iya ya, masih homesick banget iya, ya. homesick Iya banget tiap Soalnya- malam tuh. Iya, soalnya aku yang kayak rumahku kan deket ya di Bogor Iya. gitu ya. Tapi aku kayak pengen balik, bisa nggak sih balik tiap hari gimana yang jauh di Lombok gitu kan. Oh, balik berarti tuh per semester ya? Per semester, Kak. Jadi bener ngalamin homesick tuh Iya. bener-bener jadi tantangan tersendiri sih. Jadi Buat- tetap ingat keluarga sebagai penyemangat lah. Iya. Keren banget. Tapi kamu ada nggak sih culture shock gitu loh di sini? Pasti kan beda banget nih di Lombok. Kita beda Oh. provinsi, beda budaya dan lain-lain. Culture shock Iya, kamu iya. apa nih setelah pindah ke sini? Paling culture shocknya sih kalau di sini kan pakai logo ya. Iya, Kak? logo ya. Iya, kalau di Kalau di Lomboknya pakai saya, situ. Oh gitu. Iya, jadi menyesuaikan bahasa berarti Iya. ya. Culture shock itu agak Benar-benar. bahasa. Tapi aku mau dong diajarin bahasa. bahasa Lombok. Iya, bahasa Lombok mau dong. Tapi satu dua kata aja jangan banyak ya. Apa ya? Kalau ini boleh apa? Jangan lupa Jangan saksikan. lupa podcastin aja Podcastin ya. aja, Ya, oke. Jangan lupa ditonton podcastin aja. Dendek lupa buye podcastin aja. Coba aku Nah, coba nih ya. coba, Aku coba. coba ya. Apa tadi? Dendek lupa, Dedek lupa. dendek lupa, Dendek lupa. buye podcastin aja. Dendek lupa. Buye podcastin aja. Iya, itu dia. Udah cocok lo jadi orang Lombok. Boleh, Boleh, cocok boleh. banget. Ya. Oke guys, jadi kita tadi kan udah tahu nih tentang budaya-budaya unik di Lombok, dari bau nyale, Melayu. Iya. Jadi makin cinta nggak sih sama budaya kita? Bener. Sama tadi kita juga udah tahu nih prestasi-prestasinya Alung gitu kan. Jadi pengen liburan nih ke Lombok, Harus sih, ya harus. kan? Ya nanti lah liburan kalau ke liburan Lombok. aku ke Lombok lah ya. Betul. Bareng lah kita ya ke Lombok. Boleh, ya boleh, kan? boleh. Nanti saya sediain tour guide. Nah, siap. Nanti kamu perkenalkan di Lombok gimana ya? Iya, siap. Oke siap. guys, buat kalian makasih udah nonton dan makasih juga Alung sudah datang jadi bintang Siap, tamu sama-sama Kak. Saya kita. juga terima kasih sudah diundang di sini. Iya, sama-sama. Buat kalian jangan lupa share dan follow podcastin aja ya, dan komen nih di bawah. Kira-kira budaya mana lagi sih yang mau kita ulik? Aku Salsa. Aku lalu Alung. See you next episode. Dadah. Bye-bye.